satu salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kumrit, yang terhormat Ibu Tim Penggerak PKK, petugas Ibu Puskesmas Juragan dan Bidan Desa, serta para tamu undangan dan para petugas-petugas lain yang sudah mempersiapkan acara sebaik mungkin. Serta tidak lupa kepada teman-teman saya yang tercinta. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Rizky Amanillah. Di situ ada nama saya nih, tapi disingkatan NA-nya ya, Rizky Amanillah. Nanti di sini saya bisa panggil Nafi aja nggak apa-apa. Ini kami sebenarnya 5 orang, tapi yang datang ke sini hanya 3 karena yang 2 teman kami ada pelayanan di Puskesmas Mojolagan. Jadi ini hanya perwakilan. Yang perkenalkan kami dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya meminta izin kepada ibu-ibu dan juga Pak Kades untuk berdiri di depan panjenengan sedaya untuk sedikit memberikan sharing-sharing istilahnya. Nah, nanti setelah saya tanya sama Bu Bidan, mungkin ada beberapa yang belum divaksin. Di sini ada yang belum vaksin COVID. Yang sudah vaksin? Oh, harus banyak ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang mungkin simpang siur dan sebagainya. Boleh di slide, tolong. Ya, jadi di sini yang bakal kelihatan ya. Untuk outline atau bahasan kita yang besar yang pertama ada ANC, vaksinasi dan pedoman isoman. Slide. Yang pertama ANC. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi ya, bahwa ANC itu minimal dilakukan adalah 4 kali. Ya. Nanti kalau sama saya STS aja ya, serius tapi santai, nggak usah tegang dan sebagainya. Nanti kalau ada yang mau tanya atau mau megang nggak apa-apa silakan. Jadi pertama yang dilakukan adalah trimester 1 itu 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 itu 2 kali. Itu jumlah minimalikun, tapi semakin banyak semakin bagus. Lanjut. Nah, jika ada curiga COVID-19 misalnya bergejala bilang pembauan atau greges, betul dan sebagainya, masih curiga dan belum dipastikan, itu maka ditunda dahulu untuk bertemunya. Mungkin isoman dulu selama 14 hari, baru boleh bertemu dengan bidan secara langsung. Lanjut. Nah, ini juga ya untuk ibu hamil, mungkin memang ya ibu hamil setahu saya itu mungkin ada rasa mual muntah, stres di rumah dan sebagainya. Mungkin hal-halnya pengennya tindak macam ya, tapi sebaiknya dihindari dulu, kecuali dalam keadaan mendesak seperti keperluan kesehatan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah itu tulisannya yang di bawah putih, yaitu hal yang sebaiknya dilakukan. Ya, ini yang dilakukan sebaiknya ya. Yang pertama itu konsumsi makanan gizi seimbang. Jadi saya juga pernah dengar katanya kalau ibu-ibu hamil, terutama yang trimester 1 yang masih awal itu adalah pembentukan organ. Nah, banyak-banyaklah makan makanan yang mengandung omega 3. Karena apa? Karena insya Allah nanti kalau omega 3 ini untuk perkembangan otak dari janin. Jadi kalau ibu sedaya pengen kalau rere insya Allah perkembangan encer, itu banyak-banyak aja makan ikan. Okay. Mungkin memang kalau yang belum biasa sedikit mual dan sebagainya, tapi ikan itu bagus, terutama ikan yang dari laut ya. Kalau ikan yang non sewu, lele dan sebagainya itu guys, saya juga. Cuman kandungannya lebih bagus yang dari laut, seperti pindang dan sebagainya. Nah, terus tetap juga minum tablet tambah darah. Ya itu penting ya, seperti disampaikan di bidan. Kalau terjadi anemia itu repot karena nanti banyak komplikasinya seperti terjadi pendarahan, dan juga kalau anemia itu nanti otomatis suplai nutrisi ke janinnya berkurang. Kalau berkurang bagaimana? Nah, naudzubillah nanti janinnya tumbuhnya kurang optimal. Ya, naudzubillah seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah aktivitas ringan. Nah, ini kan insya Allah ibu-ibu sama milenial ya, mungkin kalau punya HP dan sebagainya itu bisa lihat di YouTube sebagainya, senam bumil atau yoga dan sebagainya. Nah, ini juga yang kedua adalah sering cuci tangan. Nah, ini terutama saat acara nikah kan kita kumpul-kumpul. Nah, mungkin juga cuci tangan dulu di rumah. Terus setelah sebelum sudah makan, serta juga BAK dan BAB. Jadi pokoknya setelah kita menyentuh orang
lain atau kotor itu juga cuci tangan terlebih dahulu ya, karena kita kan nggak tahu yang kita bawa apa ke rumah nantinya. Lanjut. Nah ini ya, selalu gunakan masker medis. Ya, maksudnya masker medis itu, jadi masker medis itu kalau sekarang ada istilah kan double masker gitu ya. Jadi maskernya itu pilihannya kalau nggak ingin double itu bagusnya yang KN95 seperti yang saya itu ya. Nah tapi kalau juga boleh nggak apa-apa, tapi di double karena apa? Karena nanti virus yang sekarang berkembang itu sampun berevolusi istilahnya, jadi semakin gampang untuk tertular. Selain tertular semakin gampang untuk menyebar juga seperti itu. Dan juga tetap kita stay at home, hindari pergian kecuali pada acara yang penting dan kesehatan. Lanjut. Nah ini adalah yang sebaiknya dihindari kalau yang dilakukan. Ini yang dihindari ya. Yang dihindari yang pertama adalah menyentuh wajah, hidung, mulut dan mengucap marah terlalu sering. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah cara penularan dari COVID seperti itu. Karena apa? Karena kan tahu sendiri ya bahwa kita menutupnya hidung dan juga mulut karena mengurangi udara. Tapi kalau mata juga bisa. Dari mana? Ketika kita menyentuh, kita ngucap-ngucap dong sewu. Nah, COVID itu memang sering di pernapasan, tapi dia bisa masuk melalui mata ke pembuluh darah dan seluruh tubuh. Makanya ada gejalanya kayak gejala otot, gejala pusing, dan juga gejala-gejala yang lainnya. Nah ini, hindari juga meminum jamu atau obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter atau bidan seperti tadi sama Bung ya. Sebaiknya jangan asal beli obat. Nanti dibilangnya ini vitamin ini, padahal kita nggak tahu apakah itu boleh dikonsumsi untuk ibu atau tidak. Itu. Lanjut. Nah ini konsumsi makanan berlemak seperti santan, rendang dan sebagainya, soda, tadi kan sudah ya seperti Sprite, Coca-Cola sebagainya, dan juga MSG atau makanan-makanan yang cepat saji lah, jangkau itu hindari juga. Kenapa? Karena itu juga kurang baik untuk perkembangan janinnya. Dan jangan juga berpergian untuk hal yang tidak terlalu mendesak. Itu untuk tentang seputar ANC-nya. Lanjut. Next. Nah, ini tentang vaksinasi. Lanjut dulu. Nah, sebelum kita mau nggak vaksinasi, kita tahu dulu manfaatnya. Yang pertama adalah jelas sekali bahwa vaksinasi adalah memperkuat sistem imun. Konsepnya nyata nih, obat COVID itu nggak ada, jadi nggak ada obat yang langsung membunuh itu nggak ada. Yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah imun kita sendiri. Maka dari itu tentara kita harus diperbanyak. Terus yang kedua adalah ibu dan janin adalah antibodi. Nah kalau seperti ini, ibu terlindungi, janin juga aman. Kenapa seperti itu? Jadi ini fun fact ya, atau fakta yang menarik bahwa ibu hamil itu akan mengalami namanya anemia baru. Apa itu? Jadi darah ibu hamil dibanding darah orang normal itu lebih encer. Ya. Kenapa encer? Nah inilah yang sering kenapa kalau ibu hamil kena anemia. Kan darahnya encer. Kenapa encer? Encer itu ada manfaatnya juga supaya nanti bisa masuk ke janin lebih mudah. Jadi janin dapat menuju lebih mudah. Tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah ketika darah itu encer, imun ibu akan turun. Ya? Jadi ini udah sunatullah seperti itu. Setiap orang hamil pasti akan turun imunnya. Maka dari itu kita berkuat dulu. Lanjut yang ketiga adalah mencegah kelahiran prematur akibat COVID. Nah, kalau ini nanti kalau misalnya terkena terkena COVID sebagainya, itu dapat mempercepat pencegahan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga mencegah komplikasi kehamilan. Next. Nah, ketika sudah vaksin dan tanda lahiran, ASI pun juga tetap aman diberikan karena dari COVID tersebut tidak dapat melalui sawar ASI. Jadi ASI itu ada sawarnya, jadi tidak sembarangan bisa keluar seperti itu. Tapi ada beberapa obat yang kalau diminum itu bisa masuk melalui ASI, itu ada. Tapi kalau pasien ini insya Allah aman seperti itu ya. Lanjut. Dan ini mencegah risiko gejala berat. Kemarin saya juga ketemu orang bilang, loh ngapain vaksin kalau kita tetap kena COVID gitu kan? Ngapain gitu kan? Nah, jadi vaksin ini selain dia mencegah, kok darurat terkena, alhamdulillah tadi deh. Nah, itu juga dapat dikurangi gejalanya. Yang kemungkinan kalau orang itu terkena COVID kok malah sesek, mungkin sampai bed rest dan sampai kerujuk. Nah, kalau udah vaksin, insya Allah mungkin cuma hilangkan ciuman atau hanya diges seperti mamon. Intinya berikhtiar untuk mengurangi gejalanya.
Yes, seperti itu. Lanjut. Yes. Ini saya ambil dari Kominfo bahwa ibu hamil itu bagusnya itu untuk divaksin itu adalah usia 13 sampai 33 minggu ya bagusnya. Jadi yang pasti kalau trimester pertama itu jangan divaksin dulu karena masih pembentukan organ. Tapi trimester kedua baru divaksin karena masih pembentukan organ akan pembentukan imun untuk ibu dan juga untuk janinnya seperti itu. Yang penting nanti disiplin lolos, darahnya nggak tinggi, terus tidak menjalani pengobatan dan juga tidak mempunyai gejala atau keluhan preeklampsi tadi kalau ada kejang-kejang atau mungkin ketika diperiksa aktivisnya kok belum sewa ada proteinnya, nah itu nanti dicek lagi. Lanjut. Ini ada dari data dari perkumpulan dokter kandungan se-Indonesia ya menetapkan bahwa vaksin yang aman untuk ibu hamil itu nomor 5 ya, ada Pfizer, Moderna sama Sinovac. Itu yang aman dari rekomendasi dokter kandungan seluruh Indonesia seperti itu datanya. Jadi insya Allah ini berarti dokter-dokter sesama ahli berkumpul di satu membuat fatwa menyampaikan bahwa 3 vaksin ini aman untuk ibu hamil. Dan juga kemarin saya juga ikut vaksinasi di Puskesmas Surat dan itu juga menggunakan Sinovac. Jadi insya Allah aman seperti itu deh. Lanjut. Nah ini pedoman isoman lagi. Nah semisal qadarullah kalau ibu merasa nggak enak, geges, tapi kok mau periksa takut, selama gejala yang belum berat itu ditandai dengan sesak nafas, terus susah untuk bangun tidur dan juga lemas-lemas. Lanjut dulu next. Nah ini ringan ya. Kalau ringan apa yang dilakukan? Yang pertama isoman dulu. Nanti ibu sedaya kalau merasakan hilang penciuman, merasakan makan kok rasanya kok tawar dan sebagainya, terus hanya seperti yang biasa nggak sampai 39 ke atas, yang pertama dilakukan adalah isoman dulu ya, jangan kemana-mana. Yang kedua adalah minum vitamin C. Jadi seperti yang awal tadi bahwa tidak ada obat yang membunuh virus vaksin alami, tidak ada, belum ada yang membunuh imun kita sendiri. Jadi kita harus memperkuat imun kita. Yang pertama minum vitamin C 500 mg, ada aturan juga tidak salah minum ya, setiap 12 jam sekali. Jadi vitamin C itu boleh diminum 2 kali sehari ya. Jadi kalau lebih dari itu sebaiknya hanya untuk dosis terapi ya. Jadi terapi itu adalah ketika dokter yang memberikan nantinya. Jadi jangan asal diminum ya. Dan yang kedua vitamin D. Nah vitamin D ini dapat dengan cara apa? Bisa dengan suplemen atau kalau ingin yang mudah, ingin yang murah itu berjemur aja. Berjemur yang baik kapan? Yaitu saat sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore. Lanjut. Nah sama rutin cek suhu 2 kali sehari. Serta yang kedua nih guys, kalau gejalanya berat, ini kita tambah obat-obatan nanti. Seperti kalau panas dikasih paracetamol atau kalau nyeri diganti nyeri. Nanti ini gampangannya kalau berat boleh ke Vaskes dan ke Puskesmas seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah contohnya ya. Jadi saya tidak di endorse ya, saya tidak di iklan dan sebagainya. Ini yang vitamin yang familiar yang saya juga beli, saya juga punya. Yang ada Paviflex, CTZ ini udah vitamin C, D, E sama zinc. Nah keempat itu adalah untuk meningkatkan imun. Dan yang di sebelah kanan itu yang vitamin C itu yang biasa. Nanti kalau kita ke Puskesmas mau tambah darah itu juga dapat vitamin C seperti itu. Lanjut. Terima kasih. Di sini ada kutipan dari saya nih. Saat engkau diuji, disitulah cara mendapatkan dirimu dengan Tuhanmu, karena banyaknya kelainan itu semu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya sharing-sharing. Menawi ibu-ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin yang mau bertanya di ibu? Monggo ibu yang mau bertanya. Saya mau tanya, misalnya ada ibu hamil yang tidak mau divaksin, itu bagaimana? Terima kasih. Dari siapa nih?
terima kasih Bu Sumi untuk pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau ada ibu hamil yang nggak mau divaksinasi? Yang pertama, target nasional kita terbentuk herd immunity atau imunitas massa itu adalah 80% setidaknya. Jadi sebanyak-banyaknya orang yang divaksinasi maka semakin baik. Itu dulu konsepnya ya. Jadi semakin banyak divaksin maka semakin baik. Nah terus kalau 80 yang divaksinasi, yang 20% ngapain gitu kan? Nah yang 20% ini adalah kita membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang mereka ini tidak bisa divaksinasi karena alasan medis, entah mungkin darah tinggi, entah mungkin punya komorbid, kan kasihan mereka nggak divaksinasi kan. Nah kita dimulai dari diri dulu. Kalau kita seperti ini, yang memutuskan boleh atau tidak vaksin adalah dari medis. Jadi nanti selama ibu mau vaksin kan di screening dulu tuh. Kalau lolos ya berarti silakan divaksin. Kalau nggak lolos berarti ya nggak boleh dulu. Seperti itu deh. Nah yang nggak boleh ini kan ada banyak tuh. Nah seenggaknya kita membantu mereka lah, karena ketika kita terlindungi, ketika ada COVID kita dulu, COVID udah hilang. Ketika kita ketemu sama orang yang belum divaksin, yang semula kita belum divaksin kita akan menularkan, tapi karena kita divaksin kita tidak menularkan seperti itu. Itulah contoh dari herd immunity. Nah kalau ibu hamil nggak mau divaksin, yang pertama tanya dulu, kenapa nggak mau divaksin? Biasanya kenapa nggak mau divaksin? Karena mendengar hal yang miring, katanya vaksin ini berbahaya, vaksin ini adalah konspirasi, katanya ini isinya ada chipnya, ada magnet dan sebagainya, macam-macam yang pernah dengar ya. Itu juga pernah tahu kalau di sini seperti apa. Yang pertama kita tahu dulu bahwa vaksin itu memang seperti apa. Kan ini ibu saya sama tahu manfaatnya. Nanti menarik ada temannya yang ibu hamil, tidak punya komorbid ya, tidak punya gula, tidak punya darah tinggi, dikasih tahu dulu manfaatnya vaksin itu apa. Nah kalau dikasih tahu kok masih nggak mau, ya sudah, itu adalah ikhtiar kita, karena kita juga nggak masalah untuk vaksin kan. Tapi setidaknya ketika kita di akhirat nanti ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kowe beda kayak ilmumu menggunakan apa misalnya gitu kan, ya saya tidak bisa menyampaikan. Mereka mau menerima atau tidak itu sama mereka, nanti kita udah menyampaikan. Beda kalau kita nggak menyampaikan, kita punya ilmu dimakan sendiri, kok ada orang sekitar kita yang meninggal karena hal itu, kita nanti akan ditanya pertanggungjawabannya di akhirat nanti, karena kita punya ilmu kok nggak diberikan seperti itu. Jadi ada tanggapan dulu dari saya. Oke, terima kasih Bu Sumi ini ya. Dari Ibu yang lain mau bertanyakan Bu, mumpung di sini kita santai aja nggak apa-apa. Saya juga masih sama-sama kita belajar, jadi nggak suka nggak apa-apa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Ketua PKK mau bertanya sama adik ya, karena masalah berjemur. Karena berjemur ini saya lihat kegiatan yang gampang dilakukan saat pandemi sekarang ini ya. Di sini tadi ditayangkan kalau berjemur yang baik itu sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore. Itu dikhususkan untuk ibu hamil saja atau untuk semua orang saat pandemi ini ya? Karena yang saya tahu dan sering saya dengar dan saya baca di berita-berita itu, berjemur yang baik itu antara jam 10 pagi dan sebelum jam 2 siang. Karena saat itu ultravioletnya sangat tinggi dan bisa menimbulkan kanker kulit. Ini yang benar yang mana? Antara jam 10 sampai sebelum jam 2. Okay. Yang benar yang mana nih kok? Okay. Karena nanti takutnya ibu-ibu sering ya saya lihat status itu kalau berjemur kok malah jam 11 siang itu apa enggak takut hitam atau kena ultraviolet yang bisa menimbulkan kanker kulit. Yang ngaten-ngaten. Oke, terima kasih banyak dari teman saya. Buani. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita berjemur itu baiknya kapan? Ya. Jadi mungkin ibu memiliki mbak berita dan sebagainya ya. Tapi dalam dunia medis kita mengenal namanya evidence base. Evidence base itu adalah sumber yang terdapat adalah berdasar penelitian. Ya. Jadi orang-orang medis itu harusnya ketika dia menyatakan sesuatu itu harus berdasarkan data. Data yang saya dapatkan ini adalah saya dapat dari webinar SKWM yang disampaikan oleh Dr. Iqinul Mahmuda, spesialis penyakit dalam.
beliau menyampaikan yang baik memang antara jam kurang dari 9 atau lebih dari 4. Kenapa seperti itu? Jadi faktanya adalah ketika matahari semakin tinggi akan semakin tinggi pula radiasi ultraviolet. Ya tadi kita lain ini juga seperti itu ya. Nah, otomatis semakin pagi semakin banyak ultraviolet. Nah, kita bahas dulu ultraviolet itu efeknya apa? Ya. Jadi ultraviolet itu banyak efek negatifnya. Makanya kita sering mengenal tabir surya atau sunscreen atau buat mencegah kita dari panas. Itu adalah melindungi kita dari ultraviolet. Jadi matahari itu dia nggak serta-merta hanya untuk vitamin D, tapi ada vitamin D, ada baiknya, ada jeleknya, di satu. Nah kita hanya butuh vitamin D-nya saja, seperti itu. Nah kalau ultraviolet ini ketika terpapar lama-lama, yang pertama adalah dapat menyebabkan aging. Apa itu aging? Aging adalah penuaan. Jadi ada penelitian, ada supir truk ya, supir truk itu kan kalau kita di kanan, dia otomatis yang kanan terpapar matahari, yang kiri kan enggak tuh. Diteliti selama 20 tahun, itu bagian wajah setengah yang kanan itu dibuat di sebelah kiri. Kenapa? Karena sering terpapar matahari tadi. Begitu ya, efek ultra. Yang pertama adalah mempercepat penuaan. Makanya nuwun sewu, mas misalnya ada yang tidak kesabil atau kesalah atau dan sebagainya, itu baiknya memang pakai jaket sebagainya, karena melindungi dari ultraviolet. Yang kedua, yang kedua adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, jadi kanker kulit, istilah kanker itu adalah kalau ada ganas. Kalau jinak itu namanya nefus. Nefus itu bahasa adalah kandang-kandang non sayur. Jadi kalau ada kandang-kandang tumbuh, dan itu kita sadar kandang-kandang ini ketika tidak tumbuh itu menjadi ganas. Ganas kenapa? Karena terjadi kena sulfat ultraviolet dan sebagainya itu jadi ganas kalau kandang tadi. Nah, balik lagi, kalau sinar matahari itu jam 10 sampai jam 2 siang itu adalah matahari yang terik-teriknya. Ketika sangat terik, otomatis akan sangat banyak ultravioletnya. Meskipun kita dapat vitamin D, tapi kita juga dapat ultraviolet. Nah, dapat baiknya, dapat buruknya juga. Nah, kita ikhtiarnya kita ingin memilih yang baiknya aja. Kita berarti yang benar kurang lebih jam 9 gitu sama lebih jam 4 sore, karena itu tidak terlalu panas dan juga sehat seperti itu ya. Karena kalau jam yang siang kan juga kita nggak usah mikir-mikir ini, nggak usah mikir jauh gitu ya, kan juga panas loh. Kan suka nonton game cekat nonton, jadi juga nontonnya, nonton ya. Jadi yang baik ya, yang tadi kurang dari jam 9 atau lebih dari jam 4 sore. Itu adalah matahari yang sedikit sekali ultravioletnya daripada yang siang-siang tadi. Mungkin nonton dulu dari tanggapan. Mungkin dari ibu yang lain apakah ada yang bertanya lagi? Sampai jam setengah 11 dengan 10. Oh belum gitu kan, sebentar nyata. Jam 10 lebih 10. Mungkin ada yang bertanya lagi. Jadi kalau menurut saya dia buatan malingi. Ya kalau menurut saya buatan jadi menurut saya bukan ya Kimawan ini pula juga buatnya nyapa kamu kenapa-napa ya. Saya juga nggak pernah nyapa ya mas kalian. Nah, jadi tanya aja nggak apa-apa. Mumpung di sini kita sharing-sharing ya mas ya. Karena saya juga belum pernah dan nggak pernah ngambil, saya juga nggak tahu saya harus seperti apa kan. Mungkin dari jenengan yang punya pengalaman dan sebagainya, jenengan punya pengalamannya, saya punya teorinya. Nanti kita digabungkan matanya. Apakah ada yang bertanya? Kalau jadi yang saling berapa? Mas kemarin nggak boleh vaksin karena sebelumnya ada riwayat keguguran, terus apa hamil trimester pertama itu kendaraan sama dokter disarankan belum sama dokter disarankan belum. Saya sudah konsultasi sama bidan sama dokter jangan dulu, tapi kok di bidan sama kalau bidan biasa di desa
begini Ibu, saya mau meneruskan ya. Memang untuk program vaksinasi itu nasional ya. Kita juga tidak dikejar target juga. Saya sebagai programmer Ibu ya, dulu dapat Ibu dari DKK, monggo didaftarkan ibu hamilnya yang umur kehamilan 13 minggu sampai 33 minggu yang siap vaksin, monggo. Nah, terus kami minta data dari bidan desa. Dan kalaupun dia tidak mau, tidak masuk data itu ya. Jadi memang kemarin yang saya bahas di Klumpet ya. Klumpet yang pertama ada 20 ibu hamil, terus yang datang 10, terus yang kloter kedua 4 ibu hamil tidak datang semua. Kami tidak memaksa, kalau dari hasil screening nggak masuk ya nggak apa-apa. Ada yang ibu hamil lebih dari 33 minggu karena dia pengen banget vaksin dan sudah direkomendasikan oleh dokter kandungannya boleh vaksin, ya kami layani. Jadi santai deh, nggak apa-apa, monggo, itu hal panjenengan. Mau vaksin, mau nggak vaksin nggak apa-apa. Kita nggak dikejar target harus 100% vaksin deh. Alhamdulillah di Sukoharjo sudah banyak yang vaksin itu dari kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi ada yang sebagai contoh nih di Puskesmas A yang daftar pertama 200. Ternyata di Puskesmas tersebut mengadakan vaksinasi hamil setiap minggu sekali, yang datang lebih dari 200 yang tidak apa-apa seperti itu ya. Jadi dari dinas pun nggak ada target untuk ibu hamil harus 100%. Yang lansia pun kemarin sudah nggak ditarget ya. Yang terdaftar lansia 600 yang datang 300 juga nggak apa-apa. Seperti itu. Dari kami cuma menginformasikan tentang apakah vaksin itu, kegunaannya, manfaatnya. Monggo kalau mau vaksin, monggo kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ke yang dibilangin Mas Koas tadi ya. Berapa yang vaksin, berapa yang tidak, akhirnya bagaimana seperti itu. Ya. Sekarang saya mau menginformasikan bagi ibu-ibu hamil yang siap vaksin, nanti akan dibuka lagi di Puskesmas Mojolaban besok Jumat ini, tanggal 17 September 2021 jam 8. Saya tersa monggo datang membawa buku KUA sama fotokopi KTP 1. Dan ya, bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa, monggo. Yang penting ya, jangan mikir tentang yang tidak. Pokoknya kita itu digawe happy. Semua penyakit, biasanya semua penyakit ya, itu datangnya dari pikiran. Nah, pikiran terlalu banyak pikiran, terlalu berarti akhirnya apa? Pengaruh ke organ-organ yang lain, akhirnya sakit sebetulnya. Ini bagi yang hamil, nggak hamil, pokoknya kita enjoy saja ya, nggak usah jadi beban ya. Kalau kita happy katanya imunnya meningkat ya. Kalau imun meningkat insya Allah ya. Bagi yang tidak benar-benar tidak mau vaksin, jaga imun kita dari segi makanan, olahraga, ya, pikiran itu harus seimbang. Insya Allah semuanya itu kalau seimbang kita akan sehat, bukan ya? Ya, optimis saja. Bukan. Baca siang dari saya. Nanti kalau ngasih vaksin besok Jumat tanggal 17 jam 8 di Puskesmas Mojolaban. Dan nanti kalau pada Jumat besok kalau belum siap, nanti nunggu kabar berikutnya. Nanti bukaan vaksin lagi kapan kan ya? Itu aja. Nunggu. Jadi enggak ini. Ya, tadi itu jawaban dari Bu Novi ya. Terima kasih banyak Bu. Ini kita jangan berpikir yang tidak berpikir yang iya berarti ya, maksudnya ya positive thinking ya kan, tetap happy dan sebagainya. Terkait dengan tadi Bu Ayu, ketika non saya tadi ada masalah di kehamilan sebelumnya dan di kehamilan sekarang kalau ada perdarahan, dan dari dokternya pun menyarankan untuk tidak vaksin dulu. Kita tinggi untuk divaksin itu memang ada syaratnya. Yang pertama tadi kalau hamil di trimester 2-3, jadi usia kandungannya pun harus lebih dari 3 bulan, jadi 4 sampai 9 ke atas makanya itu boleh divaksin. Nah kalau tadi kan dari ibunya mungkin
masih trimester pertama deh. Kalau trimester pertama kan belum boleh. Jadi kita patuhi mawon karena yang membuat aturan ini bukan apa namanya nggak seenaknya gitu kan, dia juga memikirkan sebagainya. Jadi mereka yang lebih tahu seperti itu kenapa kok yang kurang dari dilarang dan sebagainya. Jadi kalau untuk ibu ini ya mungkin solusinya tetap dikonsulkan dulu karena vaksinasi ini kan tidak serta-merta divaksin dapat imun sebagainya gitu kan. Tapi juga mungkin nanti ada beberapa orang yang tergantung dirinya ya ada TB dan sebagainya. Ada mungkin setelah divaksin kok pegel dan sebagainya. Nah untuk menghindari resiko itu, mengurangi resiko itu ya tetap kita akan screening dulu. Kalau mau belum boleh ya jangan dulu. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Mungkin dari yang lainnya apa yang bertanya? Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya cukupkan. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari bermanfaat. Nanti menarik di rumah atau sama assalamualaikum dan berkata yang mungkin mereka mendapatkan data yang hoax. Misalnya vaksin ini katanya kita Jakarta ini bikin pemerintah menjual vaksin, bisnis sebagainya. Nah mereka dari mana dapatnya? Tetap kita yang pertama adalah evidence based. Kita harus tahu data itu benar atau tidak. Kita pastikan dulu. Ya. Makanya nanti yang masih muda, tugas-tugas kita adalah mengingatkan orang tua kita, paman-paman kita, mbak, ibu dan sebagainya yang sama sepuh yang mungkin kekurangan untuk mengakses dunia luar. Kita adalah tugasnya untuk mengingatkan mereka bahwa ini loh yang benar. Nah, ketika seperti itu, terserah mereka mau mendengar apa tidak, kita itu bukan urusan kita karena tugas kita adalah menyampaikan, mengedukasi. Ya. Jadi kita tidak memaksa. Kalau sudah seperti itu ya insya Allah nanti ketika kita dihisab di yaumul qiyamah nanti insya Allah lebih ringan karena kita menyampaikan apa yang kita tahu dan apa itu yang benar seperti itu ya. Banyak kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.